Bagaimana cara dia membenarkan pikirannya itu, itulah dia perlu belajar yang namanya tarekah. Itulah dia perlu belajar yang namanya mendengar penjelasan-penjelasan daripada guru. Itulah dia perlu belajar dan bertanya, bagaimana caranya saya bisa membenarkan pikiranku bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan urat leherku. Pertanyaan ini dijawab dengan tasawuf bahwa Allah itu menciptakan kita manusia khususnya beda dengan golongan dari jin dan malaikat. Jin itu sesungguhnya hanya diberikan nafsu saja, malaikat hanya diberikan kolbi saja, sementara manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya tidak aku ciptakan manusia kecuali dalam bentuk yang sangat sempurna. Kenapa sempurna? Maksudnya adalah terdiri daripada akal, terdiri daripada nafsu, dan juga kolbi. Maka ada 3 elemen penting yang berada di kelompok manusia ini, golongan manusia ini ciptaan Allah, sehingga dia lebih sempurna daripada malaikat, dia sempurna daripada jin. Karena jin hanya memiliki nafsu, malaikat hanya memiliki kolbi, tetapi manusia memiliki 3 sekalian, disempurnakan lengkapi dengan akal dan pikirannya. Maka pertama yang datang menjadi pikirannya, bayangannya, inspirasinya yang masuk adalah bahwa bagaimana caranya saya bisa membuktikan kebenaran bahwa Allah dekat sekali dengan urat leher ini. Itulah agama Islam ini mengajarkan dengan cara tasawuf. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa di balik wadak akal ini ada ruh, di balik wadak yang bernama nafsu ini ada ruh, di balik wadak yang bernama kolbi ini ada ruh, di balik raga yang hina ini ada ruh, dan di balik ruh ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pikirkan dan kita fokuskan itu hanya 3 elemen ini. Jasad dengan semua elemen kesempurnaan lengkapnya, lalu ada kolbi, lalu ada ruh. Jasad dengan kesempurnaan lengkapnya, termasuk kolbi, nafsu, dan akal, ini kita masukkan ke dalam satu komunitas dan elemen jasad. Di belakangnya ada ruh, di belakang ruh ada nur, di belakang nur ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita berangkat pesiar dari alam raga ini menuju ke alam ruh, menuju ke alam nur, menuju ke Allah pencipta nur, pemilik nur, dan pencipta ruh, pemilik ruh. Dengan caranya berzikir jasad, berzikir zahir, dengan caranya berzikir kolbi, dengan caranya berzikir nafas. Untuk bertemu Allah yang berada di balik nur, berada di balik ruh, berada di balik jasad, berada di balik nafsu, kita berzikir secara zikir zahir. Untuk mengetahui bertemu dengan Allah yang berada di balik dinding kolbi, maka kita berzikir dengan zikir kolbi. Di balik kolbi ada ruh, di balik ruh ada nur, di balik nur ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bertemu dengan Allah yang sangat rahasia, berkedudukan tinggi di atas ketinggian itu, wahdanya itu wahdah, ahad ya ahad, insya Allah, maka kita berzikir dengan zikir nafas atau disebut dengan zikir nyawa, zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Kalau kita sudah berzikir nyawa, kita sudah berzikir nafas, insya Allah 3 kelompok zikir inilah kita tembus, bertemu dengan ruh, bertemu dengan nur, bertemu dengan pencipta rasa, bertemu dengan Allah yang menciptakan nur, bertemu dengan Allah yang menciptakan ruh. Jangankan bertemu pencipta nur, pencipta ruh, pencipta rasa yang bernama Allah, kita barusan sampai ke dinding rasa pun kita sudah merasakan adanya Allah. Sesungguhnya hanya dengan indera rasa lah kita merasakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak di alam khayal atau pikiran, tidak juga di alam kesengajaan dan keterpaksaan di alam nafsu, tetapi di alam rasa. Kalau kita sudah merasakan adanya Allah di dinding rasa, maka insya Allah akidah tauhid kita yakin bahwa Allah itu sangat dekat, teramat sangat dekat, bahkan menjadi dekat seperti menjadi tiada. Maka yakinlah kita seyakin-yakinnya, tidak akan terlepas lagi dan bergeser apapun jua, bahwa sesungguhnya Allah sangat dekat, bahwa sesungguhnya kita tiada, Allah yang ada. Awalnya orang belajar ketika dia membersihkan istinjanya bagus, kemudian beribadah batin dengan istrinya sudah bagus misalnya, dia jaga betul, dia mengawetkan betul, sebagaimana nafsunya itu dia jaga, dia bersih dan suci daripada nafsunya sehingga dia naik tingkatannya menjadi nafsu mutmainnah. Insya Allah ada yang ma'rifat lewat kendaraan jasadnya. Maka kemarin saya mengatakan kadang orang beristinja yang baik di hadapan Allah dia bisa bermarifat, hanya kendaraannya berbeda. Ada yang kendaraannya mengikuti pintu jasad, ada yang kendaraannya mengikuti pintu kolbi, ada yang kendaraannya mengikuti pintu nafas. Ada juga merupakan amalia-amalia sunnah Nabi, dia bisa bermarifat melalui jasadnya.
melalui kebersihan dan kesucian jasadnya. Ada yang membacakan Al-Quran, tiba-tiba dia kasar, perjalankan spiritualnya. Ada yang berpuasa misalnya, puasa sunnah, dia tidur, diperjalankan rohaninya. Lalu dia ma'rifat. Karena saking bersihnya raganya, insya Allah amalia raganya, amalia jasadnya, diridhoi dikaruniai Allah dengan perjalanan spiritual ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga melalui zikir kolbinya. Itu berarti dia melalui pintu kolbinya. Lalu dia bertemu dengan ruh, lalu dia bertemu dengan nur, lalu dia bertemu dengan Allah yang menciptakan nur dan menciptakan ruh. Ada yang melalui pintu nafas. 3 pintu-pintu ini kalau dilalui kemudian masuk kepada dinding rasa misalnya, maka dia sudah masuk ke negeri rasa. Dia sudah yakin dalam keadaan seperti itu bahwa Allah sudah tidak lagi jauh, tetapi justru Allah dekat sekali. Allah tiada, dia yang ada. Dia tiada, Allah yang ada. Tetapi Allah tetap Allah, hamba tetap hamba, rahasia di atas rahasia. Maka Allah mengatakan bahwa hambaku adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia hamba. Maka tahapan-tahapan teknis itu harus kita lalui. Tahapan-tahapan teknis itu kita lalui. Syariatnya kita kasih bersih, masuk kita berjalan yang namanya tareka, menuju ke negeri kolbi namanya hakikat, sampai dengan makom kolbi, masuk ke tingkat nafas. Insya Allah bisa-bisa kita sudah bermakrifat kepada Allah. Jadi jenjang seperti itu. Amalia sunnah Nabi kita laksanakan agar kita menuju ke makam kolbi. Makam kolbi kita rawat, kita jaga, kita awet baik-baik, kita masuk ke makam tanafus atau nafas. Kalau kita amalkan terus, maka yakin kita bahwa Allah dekat dengan kita bukan di alam pikir lagi, tetapi sudah di kolbi ini. Dinding rasa itu ada di kolbi ini. Dia tidak ada di akal, dia tidak ada di nafsu, dia juga tidak ada di nafas, tetapi rasa itu ada di kolbi ini. Sederhananya seperti itu. Hanya amaliannya memang butuh istiqomah, butuh guru yang butuh mursyid yang mutabar. Insya Allah mudah-mudahan kita dituntun, karena berguru melalui mursyid kita mendapatkan bayatnya. Bayat itulah merupakan kekekalan, bukti ikrar kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebagai maha guru, sedangkan baginda Nabi sebagai robita mursyid, guru kita. Insya Allah jalannya seperti itu, sehingga sanad dan nasab kita tidak pernah lepas daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.